Mengapa harus memilih Indonesia? Kalau mau belajar teknologi, bukankah seharusnya ke Amerika? Kalau di Asia, Jepang sepertinya lebih baik. Sebelum berangkat, teman-teman sekolah saya masih belum mengerti juga. Tapi setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, hanya dalam waktu 5 menit, mereka semua terdiam. Dan itu barulah permulaan. Kepercayaan diri tingkat dunia, keangkuhan yang merasa lebih hebat dari siapapun, hancur berkeping-keping di Indonesia. Apakah kami benar-benar yang terhebat? Untuk pertama kalinya, kami mulai melihat dunia ini dengan cara yang baru. Dan pada akhirnya, kami mengerti bahwa orang yang benar-benar hebat selama ini hanya tertawa dalam diam. Apa yang mereka lihat di Indonesia sampai begitu terkejut? Nama saya William, berasal dari sebuah sekolah persiapan masuk universitas ternama di selatan Inggris. Sekolah kami adalah tempat berkumpulnya anak-anak kaum elite dan para pewaris jenius, mulai dari anak penerima Nobel, putri profesor dari Oxford dan Cambridge, hingga juara Olimpiade Matematika Internasional. Semua belajar bersama di sini. Ini adalah sekolah terbaik di antara sekolah-sekolah unggulan di Inggris. Kami sudah disebut jenius sejak kecil. Saat dewasa, mendapatkan skor IQ di 1% teratas adalah hal biasa. Memenangkan penghargaan di konferensi akademik internasional adalah hal yang lumrah. Dalam satu semester, nilai rata-rata kami selalu di atas 98. Perpustakaan sekolah penuh dengan piala dan sertifikat penghargaan yang kami raih. Saya ingat, saat berusia 15 tahun, saya memenangkan medali emas fisika di kompetisi sains pemuda Eropa. Saat itu, saya sangat bangga bisa mengalahkan para jenius dari Prancis, Jerman, dan Italia. Setibanya kembali di sekolah, para guru berkata bahwa saya adalah masa depan dunia sains Inggris. Teman-teman saya juga punya pengalaman serupa. Emily meraih medali perak Olimpiade Matematika Internasional, James berada di peringkat atas kompetisi kimia, sementara Tom menunjukkan bakat luar biasa dalam kompetisi desain perkotaan berbasis komputer. Kami terbiasa disebut jenius dan terbiasa berdiri di podium penghargaan. Oleh karena itu, ketika kepala sekolah mengumumkan akan ada studi wisata ke Indonesia, semua orang terkejut. Kami berkumpul di ruang rekreasi untuk membahas keputusan mendadak ini. Bukankah Indonesia negara yang lebih fokus pada pariwisata? Tanya Emily dengan heran. Aku hanya tahu di sana ada pabrik perakitan mobil. Tapi dari segi teknologi sepertinya belum sekuat itu, sahut James. Guru bilang kita hampir tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Kami segera mencari informasi di internet, dan hasilnya mengejutkan, Indonesia belum pernah memiliki satupun penerima Nobel. Bandingkan dengan Inggris yang telah menghasilkan 132 penerima Nobel, saya merasa sangat kecewa. Apa yang akan kita pelajari di sana? Saya sama sekali tidak mengerti. Meskipun pernah mendengar nama perusahaan-perusahaan besar, saya menganggap sebagian besar hanyalah pabrik manufaktur kontrak. Yang kami pelajari sejak kecil adalah teori sains klasik dan kreativitas. Kalau di Asia, Jepang sepertinya lebih cocok. Apa yang bisa dipelajari dari Indonesia? Nada suara Emily penuh dengan kebingungan dan ketidakpuasan. James juga begitu. Apa yang bisa kita pelajari dari sana? Katanya sambil menggelengkan kepala melihat informasi tentang Indonesia di ponselnya. Saya pun merasakan hal yang sama. Inggris adalah negara tempat lahirnya revolusi industri, kekuatan budaya yang melahirkan Shakespeare dan The Beatles. Apa yang bisa kami pelajari di Indonesia? Saya benar-benar tidak paham. Sejarah sains kami begitu panjang, dari teori elektromagnetik James Clerk Maxwell hingga studi lubang hitam Stephen Hawking. Universitas-universitas kami telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang tak terhitung jumlahnya yang mengubah dunia. Dan itulah sumber kebanggaan dan kepercayaan diri kami. Tapi kepala sekolah tetap bersikeras. Perjalanan ini wajib untuk kelulusan kalian. Tatapan matanya begitu serius, tidak seperti yang pernah kami lihat sebelumnya. Saat itu, kami belum mengerti makna sebenarnya dari kata-kata itu. Kami hanya berpikir ini hanyalah kunjungan untuk merasakan budaya Asia, yang bagi kami adalah buang-buang waktu. Lebih baik menghabiskan waktu melakukan penelitian di laboratorium Oxford atau Cambridge.
Malam sebelum keberangkatan, saya berbicara dengan teman sekamar saya, semua orang berpikiran sama, ragu apa yang bisa dipelajari dari Indonesia, terutama di bidang teknologi. Aku dengar siswa Indonesia hanya pandai menghafal, kata Tom. Pendidikan di Asia memang seperti itu, tidak ada kreativitas. Emily setuju. Kami sangat percaya diri karena yakin kami menerima pendidikan terbaik di sekolah terbaik Inggris, negara yang menghasilkan 132 penerima Nobel. Bagi siswa dari negara seperti ini, harus belajar dari negara yang belum punya satupun penerima Nobel adalah hal yang tidak bisa dimengerti. Lebih dari itu, kami bangga dengan fondasi ilmiah Inggris sejak kecil. Kami belajar tentang hukum gravitasi Isaac Newton, teori evolusi Charles Darwin, dan induksi elektromagnetik Michael Faraday. Semua ini adalah penemuan yang terjadi di Inggris. Guru fisika saya pernah berkata dengan bangga, "Kalian adalah raksasa-raksasa baru yang berdiri di atas bahu para raksasa." Kata-kata itu tertanam dalam di hati kami. Di dalam pesawat, keraguan kami terus berlanjut. Kami ingin tahu seperti apa tingkat kemampuan siswa Indonesia, tapi tidak berharap banyak. Kami pikir siswa Asia mungkin pandai matematika, tapi kurang kreativitas. Ini mungkin kesempatan bagus bagi kami untuk menunjukkan kemampuan kami yang sebenarnya kepada semua orang dan mengumumkan kepada dunia betapa hebatnya pendidikan Inggris. Sekarang kalau dipikir-pikir, betapa kekanak-kanakannya pemikiran itu. Kami pikir semua yang berasal dari Inggris lebih unggul hanya karena nama Inggris. Selama 12 jam di pesawat, saya terus membaca informasi tentang Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan populasi hampir 270 juta jiwa. Industri utamanya adalah manufaktur otomotif dan pariwisata. Dalam hati, saya merasa sedikit lebih superior. Kami datang dari Inggris dengan sejarah akademis yang panjang, sementara mereka hanyalah pekerja di sektor industri. Studi wisata ini sepertinya akan santai. Saya memandang keluar jendela, berpikir apa yang akan saya dapatkan dari perjalanan ke Indonesia ini. Guru bilang jangan berharap apa-apa, anggap saja seperti jalan-jalan. Saya bahkan mulai merencanakan bagaimana akan menunjukkan kepada siswa Indonesia kehebatan pendidikan gaya Inggris. Mungkin membuat mereka terbelalak dengan hasil penelitian fisika saya, atau membuat mereka terkesan dengan cara berpikir kritis kami. Setelah 12 jam penerbangan, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, hati kami masih dipenuhi perasaan superioritas, tanpa menyadari bahwa Indonesia akan memberikan guncangan hebat bagi kami. Saat berjalan keluar dari bandara, saya berpikir dalam hati, baiklah, saatnya menunjukkan kepada anak-anak Indonesia kemampuan yang sesungguhnya, membuat mereka tahu seperti apa negara yang telah menghasilkan 132 penerima Nobel. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, setelah proses imigrasi selesai dan kami berjalan keluar, inilah momen penting yang akan menciptakan kesan pertama kami terhadap Indonesia. Tapi tak disangka, di pintu keluar bandara inilah terjadi sesuatu yang membuat kami harus membuka mata lebar-lebar. Tiba-tiba, wajah Emily menjadi pucat pasi dan mulai panik. "Dompetku hilang," teriak Emily. Dia menggeledah tas dan pakaiannya, tapi tidak menemukannya. Di dalamnya ada uang tunai sekitar 5 juta rupiah. Seketika itu juga teman-teman mulai gaduh. Mata Emily berkaca-kaca dan berkata, "Sudah kuduga, kenapa harus ke Asia? Kenapa harus ke Indonesia?" Saya pun sempat terpikir hal yang sama. Apakah ini karena kita benar-benar berada di Asia? Kekhawatiran dan kecurigaan terhadap tempat yang asing mulai tumbuh di hati saya. Tetapi saat itu juga, terjadi hal yang mengejutkan. Seorang remaja Indonesia menghampiri kami dan berkata, "Ada apa, Mas? Mbak, ada barang yang jatuh? Butuh bantuan mencari?" Kami tidak mengerti bahasa Indonesia, tetapi raut wajah dan gerak tubuhnya jelas menunjukkan niat untuk membantu. Tidak lama kemudian, seorang petugas bandara yang bisa berbahasa Inggris berlari mendekat. "Mau coba telusuri kembali jalan yang tadi dilewati? Atau mau saya bantu cek CCTV?" Bahkan masyarakat yang sedang menunggu taksi pun ikut mengerumuni. Seorang ibu bertanya dengan khawatir, "Kenapa, Nak?" Seorang bapak yang datang bersama anaknya berhenti dan bertanya, "Butuh bantuan?"
Semua orang tulus ingin membantu, itu terlihat sangat jelas. Saya terpana. Jika ini terjadi di Inggris, sebagian besar orang mungkin akan berlalu begitu saja. Yang lebih menakjubkan adalah reaksi orang Indonesia. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kesal sedikit pun. Malah bersemangat membantu kami, orang asing. Jangan khawatir, Indonesia aman kok. Ayo kita bantu cari, nanti juga ketemu. Perlu lapor polisi? Suara-suara kepedulian datang dari segala arah. Dalam hati, saya mulai merasa bingung. Mengapa orang-orang ini berusaha sekuat tenaga membantu orang asing yang tidak mereka kenal? Teman-teman berpencar untuk membantu mencari, dan orang-orang di sekitar membantu menjadi penerjemah bagi kami yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Petugas kebersihan bandara ikut bergabung dalam pencarian. Petugas keamanan memeriksa setiap tempat sampah dengan teliti. Emily menunduk dengan mata berkaca-kaca. Dia mulai sadar betapa tidak pantasnya kata-katanya tadi. Prasangkanya terhadap orang Indonesia membuatnya merasa sangat malu. Saat itu, James yang datang bersama kami memiringkan kepala dan berkata, "Emily, waktu di bandara London, kamu bilang malas mengambil dompet. Jadi kamu masukkan ke dalam koper. Kan?" Suasana seketika hening. Semua orang Indonesia yang sedang membantu mencari terdiam dan menatap kami. Wajah Emily pucat seketika. Dia teringat bahwa untuk kemudahan melewati pemeriksaan imigrasi, dia memang memasukkan dompetnya ke dalam koper. Dia buru-buru membuka kopernya dengan panik, tangannya gemetar saat merogoh di sela-sela pakaian. Kami semua menahan napas, seolah waktu berhenti. Akhirnya, tangannya menyentuh permukaan kulit yang familiar. Dompet itu tergeletak dengan aman di dasar koper. "Ada di sini," kata Emily dengan suara lirih, penuh rasa malu. Dia perlahan mengangkat dompet itu, wajahnya memerah sampai ke telinga. Orang-orang di sekitar yang mengerumuni, beberapa tersenyum dan berkata, "Syukurlah sudah ketemu, untung barangnya tidak hilang." Tidak ada yang menyalahkan kecerobohannya, tidak ada yang menunjukkan ketidaksenangan atas kecurigaannya tadi. Sebaliknya, semua orang menghela napas lega, seolah mereka menemukan barang milik mereka sendiri. Pemuda yang tadi tersenyum dan menambahkan, "Di Indonesia jarang ada pencuri, kok, tidak usah khawatir. Tapi lain kali, simpan barang berharganya baik-baik, ya." Seorang ibu menepuk bahu Emily dengan lembut. "Pertama kali ke luar negeri memang begitu. Anak ibu juga sering ceroboh begitu waktu di luar negeri. Jangan khawatir, ya." Wajah Emily memerah. Dia merasa sangat bersalah telah merepotkan begitu banyak orang karena kecerobohannya. Dia terus-menerus mengucapkan kata maaf. Dengan suara yang semakin pelan, tetapi orang-orang Indonesia yang membantu justru tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Selamat berlibur. Semoga punya kenangan indah saat kembali nanti. Pertama kali ke tempat asing, siapapun bisa seperti itu." Saat itu, saya merasakan perasaan yang aneh. Jika di Inggris, dalam situasi seperti ini, apakah orang-orang akan membantu seperti ini? Sebagian besar mungkin akan berpikir itu bukan urusan mereka dan pergi. Yang lebih menakjubkan adalah reaksi orang Indonesia. Meskipun tahu bahwa Emily yang salah, tidak ada satupun yang menunjukkan sikap tidak senang. Sebaliknya, mereka memperlakukan kami dengan lebih ramah. Pertama kali bepergian memang harus hati-hati, tapi Indonesia negara yang sangat aman. "Kok? Jangan khawatir," kata seorang bapak sambil tersenyum. "Orang di negara kami, kalau ada tamu dari luar negeri, pasti akan lebih perhatian." Dalam hati saya berpikir, sungguh negara yang luar biasa. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka tidak marah, malah semakin baik. Emily terus meminta maaf. "Maaf sekali, saya terlalu panik." Petugas bandara yang sama berkata, "Tidak apa-apa. Pertama kali ke luar negeri pasti gugup. Semoga liburannya menyenangkan dan membawa pulang kenangan indah." Saat naik bus, saya berkata kepada James, "Mereka lebih baik dari yang kita bayangkan." James mengangguk setuju. "Iya, di Inggris tidak mungkin terjadi hal seperti ini." Emily masih merasa malu pada dirinya sendiri. Prasangkanya terhadap Indonesia membuatnya sangat malu.
Bodoh sekali aku, mengira Indonesia berbahaya. Mendengar itu, saya juga merasa tertohok. Karena saya sendiri juga punya prasangka buruk terhadap Indonesia. Tetapi kesan pertama di bandara sangat berbeda. Saat bus bergerak menuju pusat kota, saya melihat pemandangan di luar jendela, sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Gedung-gedung yang bersih dan modern, sistem lalu lintas yang teratur, beberapa area terlihat lebih baik dari yang diperkirakan. Pemandu wisata kami berkata bahwa orang Indonesia sangat ramah, terutama kepada tamu. Saya mengangguk setuju. Karena saya sudah merasakannya sendiri. Hari kedua di Indonesia, kami mengunjungi SMAN unggulan Mahatamrin, sebuah sekolah sains terkemuka di negara ini. Saat bus memasuki area sekolah, perasaan kami campur aduk. Setelah mendapat sambutan hangat di bandara, pandangan kami terhadap Indonesia berubah. Tapi untuk tingkat kemampuan akademis, kami masih punya sedikit keraguan. Guru kami bilang jangan berharap banyak. Sekolah menengah atas mana mungkin punya sesuatu yang luar biasa. Tapi begitu melangkahkan kaki ke dalam sekolah, suasananya berbeda. Poster-poster penelitian yang tertempel di sepanjang koridor semuanya adalah topik tingkat universitas atau lebih tinggi. Mekanika kuantum, rekayasa hayati, kecerdasan buatan. Ini benar-benar karya siswa SMA? Bisik Emily kepada saya. Saya mengamati konten penelitian itu dengan saksama, menemukan bahwa teorinya sangat mendalam dan didukung oleh data eksperimen yang rinci. Hal ini membuat saya mulai merasa tidak nyaman. Selama kunjungan, ada presentasi proyek sains kecil. Tim dari Inggris maju lebih dulu. Tentu saja, kami sangat percaya diri. Kami menggunakan presentasi yang indah dan bahasa Inggris yang fasih untuk menguasai panggung. Topik kami adalah penelitian efisiensi turbin angin, sebuah karya yang kami banggakan dan persiapkan selama 3 bulan. Penelitian kami dapat meningkatkan efisiensi turbin angin hingga 18%, kata saya dengan percaya diri. Seluruh laporan penuh dengan rumus rumit dan grafik yang indah. Kami diam-diam berpikir itu sangat hebat. Tetapi saat sesi tanya-jawab, pertanyaan tajam dari guru-guru Indonesia mulai muncul. Berapa banyak data yang dikumpulkan dari eksperimen nyata? Apakah sudah mengevaluasi kelayakan komersialnya? Bagaimana stabilitasnya dalam kondisi kecepatan angin yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan yang menekankan pada praktik satu persatu membuat kami mulai gugup. Karena kami sebagian besar hanya fokus pada teori, tidak melakukan eksperimen yang serius, kami hanya bisa mengakui dengan canggung, kami lebih fokus pada analisis teoretis, pengujian nyata belum dimulai. Giliran siswa Indonesia naik ke panggung. Seorang siswa bernama Budi maju. Dia terlihat biasa saja, tidak memiliki sikap percaya diri seperti kami. Dia memulai laporannya dengan sederhana. Saya telah memperbaiki sistem penyesuaian sudut bilah turbin angin, sehingga efisiensinya meningkat 23%. Saya terkejut. Jauh lebih tinggi dari kami. Selama 6 bulan terakhir, kami telah melakukan pengujian nyata di atap gedung dan mengumpulkan lebih dari 20.000 data dalam berbagai kondisi cuaca. Dia membuka slide berikutnya. Yang ditampilkan bukanlah grafik teoretis yang indah, melainkan data dari pengujian nyata. Kecepatan angin, suhu, kelembaban, dan hubungannya dengan jumlah listrik yang dihasilkan, semuanya jelas. Ini level yang berbeda. Kami hanya bisa berteori, tapi siswa ini sudah membuatnya dan selesai mengujinya. Yang lebih mengejutkan adalah kata-kata berikutnya. Ide kalian menarik. Tim kami juga pernah mengerjakan proyek serupa tahun lalu, seluruh ruangan Henning. Proyek yang kami banggakan dan persiapkan selama 3 bulan, siswa ini sudah menyelesaikannya tahun lalu. Wajah semua siswa dari Inggris menjadi muram. Saya juga. Kreativitas yang kami anggap canggih, di Indonesia sudah menjadi masa lalu. Sore harinya, kami mengunjungi laboratorium. Begitu masuk, kami melihat siswa yang terlihat seperti anak SMA sedang melakukan eksperimen rumit, yang itu sedang merancang modul daya untuk AI. Dia siswa kelas 12, pemandu kami menjelaskan. Saya sangat terkejut. Ini adalah sesuatu yang bahkan guru kami pun belum tentu bisa melakukannya.
Siswa itu sedang fokus menggunakan peralatan presisi tinggi, sama sekali tidak memperhatikan kami para pengunjung. Gerakannya yang terampil membuat saya hampir tidak percaya dengan mata kepala sendiri. Selama kunjungan, Tom membuat kesalahan. Dia salah mengatur parameter pada sebuah alat yang rumit, menyebabkan mesin mengeluarkan bunyi alarm. Kami semua panik, tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, seorang siswa Indonesia di sebelahnya mendekat dengan tenang, menekan beberapa tombol, dan masalah pun teratasi. Tidak apa-apa, kok. Waktu saya baru mulai juga sering begini. Suaranya datar, tanpa ada rasa superioritas sedikit pun. Tapi kata-kata itu mengguncang kebanggaan Tom dengan hebat. Kenapa anak-anak ini tidak menyombongkan diri sebagai jenius? Padahal kemampuan mereka jauh di atas kami, tapi mereka begitu rendah hati. Saat istirahat makan siang, kami mengobrol dengan siswa Indonesia dan mendengar hal yang lebih mengejutkan. Eksperimen seperti ini sudah kami lakukan sejak SMP. Kalau desain perkotaan, kami sudah belajar sejak SD, kata seorang siswa biasa kepada kami. Kami pernah berpikir bahwa ini hanyalah negara berkembang, tapi sekarang kami memiliki pandangan baru terhadap kota ini dan tempat ini. Apa yang kita pikirkan seminggu yang lalu? Kata Emily sambil termenung. Mengira kita tahu segalanya, James tertawa getir. Sekarang baru sadar betapa dangkalnya pemahaman kita tentang dunia. Dilihat dari gedung tinggi, Jakarta memperlihatkan keindahan perpaduan antara modernitas dan tradisi. Gedung-gedung pencakar langit, berdiri berdampingan dengan tempat-tempat ibadah tua secara harmonis. Kawasan teknologi hidup berdampingan dengan ruang hijau secara selaras. Kota ini, seperti halnya orang Indonesia, memiliki teknologi canggih, namun tetap mempertahankan keramahan tradisional. Sore harinya, kami berjalan-jalan di sekitar Universitas Indonesia. Saat menyusuri jalan yang teduh oleh pepohonan, kami melihat mahasiswa berkumpul membahas hal-hal akademis. Atmosfer akademis yang kental sangat terasa. Belajar di sini sepertinya bukan beban, tapi sebuah kebahagiaan, komentar Tom. Memang benar. Siswa Indonesia yang kami temui, baik SMA maupun universitas, semuanya menunjukkan hasrat sejati terhadap pengetahuan dan keinginan kuat untuk berinovasi. Mereka tidak belajar untuk ujian, bukan untuk nilai, tapi karena benar-benar ingin memahami dunia dan ingin menggunakan pengetahuan untuk mengubah sesuatu. Malam harinya, kami berdiskusi mendalam dengan beberapa mahasiswa Indonesia di sebuah kedai kopi. Mahasiswa-mahasiswa ini berasal dari institusi dan jurusan yang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan, antusiasme dalam belajar dan rencana masa depan yang jelas. Menurut kalian, apa hal terpenting dalam pendidikan? Saya bertanya kepada seorang mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar kuliah di luar negeri. Saya rasa yang terpenting adalah membangun kemampuan memecahkan masalah, jawabnya. Pengetahuan bisa menjadi usang, tetapi cara berpikir dan kemampuan untuk belajar akan selalu bersama kita. Seorang mahasiswa lain menambahkan, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim. Saat ini, masalah sangat kompleks, tidak ada yang bisa menyelesaikannya sendiri. Belajar untuk bekerja sama dengan orang lain akan membuat kita bisa mengeluarkan potensi maksimal. Kata-kata ini sangat mengesankan kami. Mengingat pengalaman beberapa hari terakhir, para siswa Indonesia telah menunjukkan kemampuan-kemampuan ini. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan yang kuat, tetapi juga tahu bagaimana menerapkannya dengan cerdas, memiliki keterampilan kerjasama, dan selalu antusias untuk belajar. Lalu, apa rencana kalian untuk masa depan? Tanya Emily. Saya ingin belajar lebih banyak lagi, lalu kembali untuk mengembangkan industri teknologi Indonesia, jawab mahasiswa teknik elektro. Kalau saya ingin menjadi peneliti untuk menciptakan kemajuan di bidang kecerdasan buatan agar Indonesia bisa terus menjadi pemimpin di bidang ini, kata yang lain. Jawaban mereka membuat kami tercengang. Anak-anak muda ini tidak hanya punya tujuan pribadi, tetapi juga rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Melihat kembali diri kami sendiri, pembelajaran dan rencana masa depan kami sebagian besar adalah untuk kesuksesan dan ketenaran pribadi,
Jarang sekali berpikir untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat. Menjelang akhir percakapan, seorang mahasiswa Indonesia bertanya kepada kami, dari kunjungan ke Indonesia kali ini, apa yang paling berkesan yang kalian bawa pulang? Kami saling berpandangan, tidak tahu harus menjawab apa. Perasaannya terlalu banyak, kesannya terlalu dalam, untuk diungkapkan dalam beberapa kalimat. Akhirnya, saya berkata, kami belajar untuk rendah hati. Dulu kami pikir kami sangat hebat, tapi sekarang kami tahu bahwa di dunia ini masih banyak orang yang lebih hebat dari kami. Emily melanjutkan, kami juga belajar apa itu pembelajaran sejati. Bukan untuk nilai. Bukan untuk pamer. Tapi untuk memecahkan masalah dan membuat dunia menjadi lebih baik. James menambahkan. Dan yang terpenting, kami belajar untuk bekerja sama. Dulu kami hanya bersaing. Tapi sekarang kami mengerti bahwa kekuatan tim jauh lebih besar dari kekuatan individu. Tom menutupnya, pengalaman ini membuat kami berpikir ulang tentang apa itu kebijaksanaan sejati. Bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tetapi bagaimana menggunakan pengetahuan itu untuk melakukan hal yang berarti. Mahasiswa Indonesia mendengarkan jawaban kami dan tersenyum penuh pengertian. Sebenarnya, kami juga terus belajar. Kata salah satu dari mereka. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Yang penting adalah saling belajar dan maju bersama. Fondasi teori kalian sangat kuat. Itu adalah hal yang perlu kami kembangkan. Sementara keterampilan praktis kami mungkin lebih baik, dan itu bisa kami bagikan dengan kalian. Sikap saling belajar, tumbuh bersama inilah yang paling harus kami pelajari. Saat meninggalkan kedai kopi, para mahasiswa Indonesia bertukar kontak dengan kami dan berjanji akan sering berkomunikasi, sering-seringlah datang ke Indonesia, ya. Dan kami juga diterima dengan senang hati untuk belajar di Inggris. Persahabatan ini membuat hati kami hangat dan penuh harapan untuk masa depan. Malam itu, kami duduk mengobrol di balkon penginapan, memandangi pemandangan Jakarta di malam hari dan merenung secara mendalam. Minggu ini benar-benar mengubah hidupku. Kata Emily dengan haru. Aku juga. Saya setuju. Dulu kita hanya berpikir bagaimana membuktikan diri lebih hebat dari orang lain, tapi sekarang, aku berpikir bagaimana cara mengembangkan diri menjadi lebih baik. Yang terpenting, kita belajar menghargai kelebihan orang lain, kata James. Dulu kita tidak melihat siapa-siapa, tapi sekarang kita tahu setiap orang punya sesuatu yang bisa dipelajari. Tom mengangguk. Para siswa Indonesia menunjukkan pada kita seperti apa kepercayaan diri yang sejati itu. Bukan keangkuhan tanpa dasar, melainkan kerendahan hati yang didasari oleh kemampuan. Kami memutuskan, setibanya di Inggris, kami harus mengubah total cara belajar dan sikap hidup kami. Tidak akan puas hanya dengan membaca buku, tapi akan lebih banyak melatih keterampilan praktis. Tidak akan lagi bekerja sendiri, tapi akan belajar untuk bekerja sama dengan orang lain, dan akan membuka pikiran lebih luas untuk menghadapi dunia. Ayo kita buat kelompok belajar, usul saya. Seperti para siswa Indonesia, saling membantu dan tumbuh bersama. Ide bagus. Semua setuju. Dan kita harus rutin mengerjakan proyek yang praktis. Jangan berhenti di teori saja, tambah Emily. Dan kita juga harus peduli pada masalah sosial. Memikirkan bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan kita untuk memberi manfaat bagi masyarakat, kata James. Keputusan-keputusan ini adalah awal dari perubahan besar dalam cara berpikir kami. Dari individualisme menuju kerja tim, dari penekanan pada teori menuju perpaduan dengan praktik, dan dari berpusat pada diri sendiri menuju tanggung jawab sosial. Dan titik awal dari semua perubahan ini adalah perjalanan ke Indonesia kali ini. Saya memandangi pemandangan Jakarta di malam hari, dan berterima kasih pada tempat yang indah ini, dan orang-orangnya yang penuh keramahan dalam hati. Mereka tidak hanya menunjukkan teknologi canggih dan pendidikan kelas atas, tetapi yang lebih penting, mereka menunjukkan sikap hidup dan nilai-nilai yang patut dikagumi. Rendah hati namun percaya diri, kompetitif namun kolaboratif, inovatif namun melestarikan tradisi, menghargai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, sifat-sifat yang tampaknya bertentangan ini berpadu sempurna dalam diri orang Indonesia,
Dan itu telah menjadi tujuan yang akan kami coba capai di masa depan. Besok kami harus meninggalkan Indonesia, tapi saya tahu pengaruh Indonesia akan menyertai kami seumur hidup. Yang kami bawa pulang bukan hanya kenangan indah, tetapi pemahaman baru tentang kehidupan dan pembelajaran. Perpisahan selalu datang terlalu cepat. Di Bandara Soekarno-Hatta, kami menghabiskan waktu terakhir kami di Indonesia, dibandingkan seminggu yang lalu saat baru tiba. Perasaan kami telah berubah total. Saat itu penuh dengan keangkuhan dan prasangka, tapi sekarang penuh dengan kerendahan hati dan rasa terima kasih. Di ruang tunggu penumpang, kami duduk melingkar, merenungkan pengalaman seminggu terakhir, benar-benar banyak belajar, kata Emily dengan haru. Akhirnya kita mengerti seperti apa rasanya katak dalam tempurung. Saya sangat setuju. Di Inggris, kami pikir kami adalah siswa terbaik di dunia, tapi di Indonesia, kami menemukan bahwa kami hanyalah orang biasa. Siswa Indonesia benar-benar istimewa, kata James. Mereka punya kemampuan tapi tidak sombong, punya prestasi tapi tetap rendah hati. Yang paling membuatku terkesan adalah semangat kerja sama mereka, tambah Tom. Tidak peduli berapa usianya, dari mana asalnya, asalkan punya kemampuan, pasti akan diakui. Saya teringat para siswa yang kami temui di Indonesia. Siswasma terlibat dalam penelitian tingkat universitas. Siswasma mengerjakan proyek tingkat internasional. Hal seperti ini di Inggris tidak terpikirkan. Tapi di Indonesia, rasanya sangat wajar. Usia bukan halangan, status bukan batasan. Kemampuan dan antusiasme adalah yang terpenting. Dulu kita hanya peduli pada nilai ujian, tapi mereka sedang membangun kemampuan yang sesungguhnya. Saya merenung. Kompetisi proyek hari itu sangat berkesan bagiku. Pengetahuan teoretis kami kuat, tapi kemampuan praktis kami hampir nol. Sementara siswa di sini tidak hanya punya teori yang kuat, kemampuan praktis mereka juga membuat kami tidak bisa menandingi. Setelah kembali nanti, apa yang akan kita ubah? Tanya Emily. Ini adalah pertanyaan yang sedang kami semua pikirkan. Pertama-tama, harus belajar ilmu yang sesungguhnya, jawab saya. Bukan hanya teori, tapi harus mementingkan praktik. Dan harus lebih rendah hati, mengakui apa yang tidak kita ketahui dan belajar dari orang lain. James menambahkan, dan harus bekerja sama, seperti siswa Indonesia. Kemampuan satu orang terbatas, tapi kekuatan tim tidak ada batasnya. Tom menyahut, kami memutuskan, setibanya di Inggris, akan langsung membentuk kelompok belajar. Tidak akan lagi bekerja sendiri-sendiri seperti dulu, tapi akan saling membantu dan maju bersama. Waktunya naik pesawat. Kami meninggalkan ruang tunggu penumpang dengan berat hati. Dari jendela pesawat, saya memandang daratan Indonesia untuk terakhir kalinya. Di sana ada pemandangan yang indah, dan yang lebih penting, ada jiwa-jiwa manusia yang indah. Saat pesawat mengudara, kami semua tenggelam dalam pikiran masing-masing. Saya mulai merangkum apa yang saya pelajari dari perjalanan ini. Pentingnya kerendahan hati. Orang yang benar-benar hebat tidak perlu menyombongkan diri, kemampuan akan berbicara dengan sendirinya. Keseimbangan antara teori dan praktik. Hanya punya teori tidak cukup, harus bisa memecahkan masalah nyata. Nilai kerja sama. Masalah modern sangat kompleks, membutuhkan orang dari berbagai bidang untuk bekerja sama. Usia seharusnya tidak menjadi batasan. Orang yang mampu, sekecil apapun usianya, harus diberi kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Belajar bukan untuk ketenaran pribadi, tetapi untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Dan yang terpenting, saya menemukan bahwa dunia ini lebih besar dari yang saya kira, dan orang hebat lebih banyak dari yang saya kira. Dulu kami hidup dalam lingkaran sosial kami yang kecil, berpikir itulah seluruh dunia, tapi sebenarnya, di belahan dunia lain, ada keajaiban yang tidak pernah kami bayangkan. Setelah 12 jam penerbangan, kami kembali tiba di London. Saat berjalan keluar dari Bandara Heathrow, kami telah menjadi orang yang benar-benar baru. Di bandara, saya bertekad pada diri sendiri bahwa mulai sekarang, saya akan belajar dan hidup seperti siswa Indonesia. Tidak akan hanya mengejar pengetahuan teoretis, tetapi juga melatih keterampilan praktis,
akan bekerja sama dengan orang lain, saling belajar, dan selalu menjaga kerendahan hati. Kita harus tetap berhubungan, ya? Kata saya kepada teman-teman. Kita akan membentuk kelompok belajar seperti siswa Indonesia dan tumbuh bersama. Semua orang setuju dengan ide ini. Beberapa bulan kemudian, kami benar-benar berubah. Hasil akademis kami tetap luar biasa, tetapi tingkat pemikiran kami berbeda total. Kami tidak lagi puas hanya dengan pengetahuan di atas kertas, tetapi berusaha menerapkan teori untuk memecahkan masalah nyata. Kami melakukan berbagai proyek eksperimental, membuat banyak perangkat yang sebelumnya hanya kami lihat di buku dengan tangan kami sendiri. Dan yang lebih penting, kami belajar untuk saling membantu. Dulu kami bersaing sengit, tapi sekarang kami bekerja sama dengan lancar. Kekuatan masing-masing orang dimanfaatkan, dan kelemahan masing-masing orang dilengkapi. Kami mulai memperhatikan dunia yang lebih luas. Melalui internet, kami membangun jaringan dengan siswa di seluruh dunia, berbagi pengetahuan dan bertukar pengalaman budaya. Saat itulah saya mengerti niat kepala sekolah. Apakah kalian sudah mengerti mengapa kepala sekolah mengirim kita ke Indonesia? Saya bertanya kepada teman-teman. Semua orang mengangguk. Kita terlalu sombong, kata Emily. Beliau ingin kita melihat dunia yang lebih luas dan memiliki mimpi yang lebih besar. Kepala sekolah tidak ingin kita berhenti hanya karena kesuksesan kecil. Beliau ingin kita melihat dunia yang lebih besar, dan bersaing serta bekerja sama dengan orang-orang yang lebih hebat. Dan tujuan itu tercapai dengan sempurna. Kami bukan lagi katak dalam tempurung, tetapi elang yang siap melebarkan sayapnya. Dulu kami puas hanya menjadi nomor 1 di Inggris, tidak pernah berpikir untuk membandingkan diri dengan siswa dari negara lain. Tapi sekarang berbeda. Kami tahu dunia ini luas dan siswa-siswa hebat ada di mana-mana. Yang penting, kami belajar apa itu kemampuan sejati. Bukan nilai ujian, tapi kemampuan memecahkan masalah nyata. Bukan kecerdasan individu, tapi kebijaksanaan tim. Bukan kesuksesan sesaat, tapi pertumbuhan yang berkelanjutan. Setelah keluar dari keangkuhan kami mulai menantang diri sendiri di panggung yang lebih besar. Beberapa bulan kemudian, kami mengikuti konferensi Sains Pemuda Internasional. Kali ini, kami bukan lagi tim yang hanya jago teori, tetapi kelompok riset yang mampu menyajikan hasil karya nyata. Di konferensi itu, kami bertemu lagi dengan beberapa siswa Indonesia. Begitu melihat mereka, perasaan hangat meluap di hati saya. William. Suara yang familiar terdengar. Itu Budi, siswa yang kami temui di SMAN unggulan MH Tamrin. Sekarang dia sudah menjadi mahasiswa. Kalian terlihat berbeda, ya, katanya tersenyum. Lebih percaya diri, tapi juga jauh lebih rendah hati. Kata-kata ini membuat saya sadar bahwa perubahan kami bahkan disadari oleh teman Indonesia kami. Saat presentasi, kami mempresentasikan proyek teknologi lingkungan yang kami selesaikan setelah kembali dari Indonesia. Proyek ini tidak hanya memiliki teori yang kuat, tetapi yang terpenting, memiliki data eksperimen yang lengkap dan rencana implementasi yang realistis. Proyek yang luar biasa, para juri memberikan nilai tinggi. Perpaduan antara teori dan praktik dilakukan dengan sangat baik, dan juga memiliki nilai sosial yang nyata. Pengakuan seperti ini membuat kami sangat senang. Tapi yang lebih penting, kami tahu di mana titik awal perubahan ini. Setelah konferensi selesai, teman Indonesia kami berkata, "Sekarang kalian benar-benar terlihat seperti peneliti tingkat internasional. Ini semua berkat kalian?" Jawab saya tulus. Tanpa perjalanan ke Indonesia itu, kami tidak akan mengalami perubahan seperti hari ini. Setelah kembali ke Inggris, kami menerima undangan dari siswa di berbagai negara untuk membangun kerjasama akademis jangka panjang, sesuatu yang dulu tidak berani kami impikan. Malam itu, saya menulis di buku harian, perjalanan ke Indonesia telah mengubah jalan hidup kami sepenuhnya. Bukan hanya kemajuan akademis, tetapi kedewasaan dalam berpikir. Kami belajar apa itu kebijaksanaan sejati, dan apa itu kekuatan sejati. Orang yang benar-benar kuat bukanlah orang yang memamerkan pengetahuannya, tetapi orang yang mengakui apa yang tidak diketahuinya, selalu belajar, dan membantu orang lain. Sekarang kami tidak lagi peduli siapa yang lebih pintar,
tetapi peduli bagaimana menggunakan pengetahuan untuk memberi manfaat bagi dunia, bagaimana bekerja sama dengan orang dari budaya yang berbeda, dan bagaimana membuka hati untuk menerima tantangan yang tidak diketahui. Semua perubahan ini dimulai dari perjalanan ke Indonesia. Negara yang pernah kami remehkan telah mengajari kami dengan caranya yang unik tentang apa itu pendidikan sejati, dan apa itu sumber daya manusia yang berkualitas. Bertahun-tahun kemudian, ketika mengenang kembali, kami akan selalu berterima kasih atas pengalaman itu. Itu tidak hanya membuat kami menjadi akademisi yang lebih baik, tetapi juga membuat kami menjadi orang yang lebih baik. Teman-teman Indonesia itu mungkin tidak akan pernah tahu betapa dalamnya kerendahan hati dan kemampuan mereka telah memengaruhi kehidupan anak-anak muda dari negeri yang jauh. Tapi kami akan selalu mengingatnya. Mengingat guru-guru yang mengajari kami untuk rendah hati, mengingat teman-teman siswa yang menunjukkan seperti apa kemampuan sejati itu, dan mengingat negara kepulauan yang indah yang membuat kami mengenal dunia ini kembali. Indonesia, terima kasih. Terima kasih telah membuat kami mengerti bahwa dunia lebih luas dari yang dibayangkan, dan manusia lebih indah dari yang pernah dipikirkan. Terima kasih telah mengajari kami bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah mengetahui semua jawaban, tetapi mengajukan pertanyaan yang tepat. Kekuatan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan diri sendiri dari hari ke hari. Perjalanan ke Indonesia ini telah mengubah kami dari jenius yang angkuh menjadi cendekiawan yang rendah hati, dari individualis menjadi kolaborator tim, dari teoretikus menjadi praktisi, dan yang terpenting, dari nasionalis sempit menjadi warga dunia sejati. Kami belajar untuk menghargai kelebihan budaya yang berbeda, belajar untuk menyerap kearifan dari bangsa lain, dan belajar untuk menghadapi dunia yang beragam dengan hati yang terbuka dan menerima. Apa yang kami dapatkan ini jauh lebih berharga daripada pencapaian akademis apapun, karena itu tidak hanya meningkatkan kemampuan profesional kami, tetapi yang lebih penting, mengubah pandangan hidup dan nilai-nilai kami, membuat kami menjadi orang yang lebih baik. Dan inilah makna sejati dari pendidikan.